Di manakah Allah berada? Jangan di-skip, kita ngaji dari kitab Serat Wirid Hidayat Jati. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like supaya channel ini bisa berkelanjutan. Silahkan kita ikuti kajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera bagi para pemirsa sekalian. Kita lanjutkan mulai pembahasan di dalam kitab Serat Wirid. Jadi ini adalah kitab yang ditulis dalam bahasa Jawa dan ini sudah ditulis dalam tulisan Latin yang aslinya adalah tulisan huruf Jawa. Para pemirsa sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Semoga mendapat manfaat dari pembacaan kitab ini. Baosi kauningan itu maknanya adalah menjadi perhatian atau menjadi pengetahuan. Sinten ingkang kersa maos Serat Wirid menika, siapa saja yang mau membaca kitab Serat Wirid ini menawi dereng tampi wedaran saking murtita maos tunggal bagi yang belum mendapatkan wejangan atau pembelajaran dari sang guru ya. Ing panyuwun kula mugi kersa nahan adrenging kersa maha, maka permintaan saya penulis kitab ini atau penerjemah mungkin ya, untuk menahan hawa nafsu kanthi sumeleh ing penggalih dengan cara yang sabar. Sampun ngantos kawas inggih leres namung bangsa wirid. Jangan sampai dibaca walaupun hanya bangsa wirid saja. Nanging dateng para ingkang dereng angsal keterangan saking inisial nama penulis ya. Bagi yang belum mendapat penjelasan dari penulis ini, tentu lajeng kathah gesehipun akarya dateng ing paduka, tentu akan menjadi perbedaan dan menjadi satu yang tidak pas gitu ya, misunderstanding ya. Awit lajeng ing batos wonten panacat, ingkang nyacat nggih rugi, ingkang kacacat tamtu rugi. Kemudian nanti dalam hati ada penacatan, ada sesuatu yang enggak benar, yang tentu yang mengatakan yang enggak juga rugi, dan yang dikatakan penulis ini juga mengalami kerugian, tentu dalam arti rugi maknawi. Kula ingkang gadah serat menika, saya yang mempunyai kitab ini, Pangeran Raden Suwono Sosro Mangkunegara, Sambernyawa Gerak Telu saking Solo. Pangeran Raden Suwono Sosro Mangkunegara ya, Pangeran Sambernyawa yang ketiga. Ini mungkin kitab dari para sesepuhnya, pendahulunya, yang secara umum itu sebenarnya adalah ditulis oleh Raden Ngabei Ranggawarsita mungkin atas perintah dari Sinuwun Solo yang disebutkan sebagai Pangeran Sambernyawa, yaitu Sinuwun Mangkunegara. Baik, kemudian kita lanjut para pemirsa sekalian, kita baca satu-satu supaya tidak salah ya. Serat Wirid menika babaring wirid ingkang mawa murad saha maksud pisan, ngiras minangka bebukaning hikayat ingkang dados bebukaning pitedah dunungipun ngelmu makrifat. Nah, secara bahasa Indonesia yang bebas ini bermakna ini adalah pembukaan dari kitab wirid ya, yang merupakan satu hikayat yang akan membabarkan atau menerangkan tentang ilmu hakikat. Kalau orang Jawa bilang ilmu sejati ya, itu dalam bahasa santri disebut ilmu hakikat. Kita lanjut. Sedaya wiyos kantuk saking dalil, hadis, ijma', lahiyat, tegesipun. Nah, ini semua yang diterangkan di sini menurut kitab ini ya, bukan menurut saya, berasal dari dalil, hadis, ijma', lahiyat. Nah, itu keterangannya nanti ada di bawah ini. Apa yang dimaksudkan supaya gamblang. Saya baca keseluruhan kemudian saya terangkan dalam bahasa Indonesia ya, supaya enggak lama.
Dalil nedahaken pangandikaning Gusti Allah, hadis nedahaken piwulangipun Rasulullah, ijma' ngempalaken wejanganipun para wali, kias mencaraken wewarangipun para pandita. Nah, ternyata yang dimaksud ini adalah sudah dijelaskan, dalil itu mengacu pada firman Allah, kemudian hadis mengacu pada sabda Rasulullah, ijma' itu mengacu kepada para ulama ya, keterangan para ulama, kemudian kias itu juga mengacu pada pewaraing atau pada pendapat para pendeta, ini maksudnya para ulama juga. Yang disebut tadi ijma' itu malah para wali-wali Allah ini. Kemudian kias itu Pak, keterangan dari para pendeta yang artinya keterangan dari para ulama, dari para kiai. Lanjut ya. Sedaya menika sampun dados padukaning kekeran ingkang mencaraken rasa gaib sajatosipun ngagesang menika supados waskita ing gesangipun lestamtu gesang awal akhir dening ngapesing kawula bilih sampun dumugi ing janji amung saged waskita ing sampurnaning sangkan paraning kamulyaning kahanan jati supados ing tembe wonten ing jaman kelanggengan sampun ngantos kira dhateng panasaran. Tujuan dari kitab ini ditulis adalah supaya manusia kita itu waspada akan sangkan paraning dumadi, dari mana kita berasal, kemana kita akan pergi, jasad ini kemana, terdiri dari apa, dan semua itu nanti akan diterangkan dalam kitab ini. Jadi supaya apa? Supaya kita nggak kesasar, maksudnya besok ketika tidak kesasar. Ojo nganti awak dhewe iki belarang-delarang marang kan ora iso balik nang sangkan paraning dumadi. Jangan sampai kita itu tidak bisa kembali ke dari mana asal kita. Lanjut ya. Menggawe kang dados wijiling utawa wiji ngelmu makrifat nulung kias pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kawajengaken dhateng Sayyidina Ali ngestakaken punapa ingkang kasebut ing dalil sepisan saking pangandikane Pangeran Kang Maha Suci kawisikaken ing talingan kiwa kados ing ngandhap menika. Nah, ini sudah masuk di pembahasan, mulai pembahasan utama. Jadi yang dimaksud di sini ada dalil, ada apa, tentu kita terima saja bahwa ini adalah mungkin yang dimaksud adalah pokok-pokok prinsip dari kitab ini. Ya, yang tentu didasarkan menurut penulis kitab ini dari ajaran dari Allah, ajaran dari Kanjeng Nabi yang menurut versi kitab ini. Dan tentu kitab ini kitab Jawa. Jadi pemahaman-pemahaman dari sisi yang dipengaruhi oleh falsafah Jawa. Ya, kita teruskan supaya tidak salah paham. Ya, para pemirsa sekalian, ya harus sabar. Dalil kapisan, dalil nomor 1 ini yang penting ya. Sejatine ora ana apa-apa awit dat kang awang uwung sadurunge ana sawiji kang ana dihin iku ingsun ora ana pangeran nanging ingsun sejatine zat kang maha suci angliputi ing sifat ingsun amratandani ing asma lan af'al ingsun. Nah, ini sebelum masuk lanjut, ini menjadi dalil yang pertama dan utama. Disebutkan bahwa sebelum ada apa-apa, maksudnya ini dalam versi makhluk belum ada, ya. Jadi belum ada apa-apa, masih awang uwung. Ya. Itu disebutkan bahwa yang ada mula-mula sekali itu adalah ingsun. Ingsun siapa? Ingsun Allah. Yaitu sebagai dalam bahasa filsafat sebagai kausa prima. Jadi ini zat mutlak maksudnya itu. Jadi zat mutlak yang awal sekali, yang tidak ada permulaannya. Harus diingat. Ini jadi prinsip. Yang ini menjadi pondasi dari seluruh ajaran dari kitab ini. Jadi gini, saya kembangkan dulu supaya para pemirsa jelas, tidak tidak terjadi bias di pemahaman. Yang dimaksud di sini, ya, yang saya terima dari kitab ini bahwa prinsip pertama atau dalil pertama bahwa tidak pada mulanya tidak ada sesuatu apapun ya di alam semesta ini, dalam pengertian tidak ada makhluk satupun sebelumnya. Ya, yang ada itu hanya ingsun, yaitu zatnya Allah SWT, Tuhan Rabbul Semesta, yaitu sebagai kausa prima, sebagai penyebab awal. Itu prinsip dasar. Nah, masalahnya, ini yang masalahnya.
Masalahnya itu menjadi kita berpikir atau, menjadi satu pertanyaan yang mutlak, yang apa namanya, merangsang kita untuk bertanya atau berpikir yang mendalam. Apakah waktu itu di luar zat Allah ada kekosongan? Jadi ada Allah dan ada kekosongan. Karena kalimatnya begini, prinsipnya sebelum ada apa-apa yang masih awang wung, artinya masih kosong. Yang ada adalah ingsun, yang ada adalah zatnya Allah. Pertanyaannya, di luar zatnya Allah ada ndak? Maksudnya ada kekosongan enggak? Jadi Allah, kemudian ada kekosongan, yang di kekosongan itu, di ruang kosong itu nanti kemudian Allah menciptakan makhluk. Benar begitu? Saya ulangi ya. Apakah ada Allah sebagai zat mutlak, kemudian di luar Allah itu ada kekosongan? Tidak. Itu mendua. Mangro nih wong Jawa ngarani. Mendua atau dalam bahasa agama bisa jatuh di syirik, yaitu menduakan eksistensi Allah. Karena dari awal tidak ada sesuatu pun yang di luar Allah ini. Sebelum ada apa-apa, masih awang uwung, yang ada adalah Allah sendiri. Maknanya tidak ada kekosongan, yang ada itu Allah. Di mana? Di dirinya sendiri. Pertanyaannya di mana ini? Adalah di zatnya sendiri. Sebelum alam semesta tercipta, hanya ada Allah, dan di mana? Di dirinya sendiri. Dan di luar Allah itu tidak ada apa-apa. Artinya memang tidak ada kekosongan. Bisa dibayangkan, bisa diterima. Sebelum jagat raya ini dicipta, sebelum Nur Muhammad ditajalikan oleh Allah SWT, yang ada adalah zatnya sendiri. Yang ada adalah Allah sendiri. Bertempat tidak, karena Allah tidak membutuhkan tempat, yaitu ada di dirinya sendiri, di zatnya sendiri. Di luar Allah tidak ada, bahkan kekosongan pun tidak ada. Bisa dipahami, bisa diterima? Bisa ya? Yang ada hanya Allah di luar, dan tidak ada sesuatu pun yang di luar Allah, karena yang ada memang Allah sendiri. Bisa diterima? Ini menjadi prinsip utama. Sehingga nanti itu akan, ketika kita berpikir sekarang di mana Allahnya yang saat ini, itu nggak usah. Karena Allah itu, orang Jawa bilang, adoh tanpa wanganan, paharep tanpa singgolan. Nah, ini berasal dari prinsip yang pertama ini. Allah itu jauh, tidak berjarak, nggak ada jarak yang memisahkan kita dengan Allah. Tapi sedekat apapun itu juga nggak senggolan, karena memang Allah terbebas, Tuhan itu terbebas dari waktu dan tempat. Dia ada sebelum ada waktu, sebelum ada tempat. Karena di luar dirinya itu tidak ada, bahkan kekosongan pun nggak ada. Bisa diterima ketika saya Anda menyebut ya Tuhanku, ya Allah. Sebenarnya ketika kita menyebut itu, sebenarnya kita nggak bisa diterima, bisa dibayangkan bahwa ya Allah itu ada di sini. Karena memang di luar Allah nggak ada apa-apa. Di luar Allah nggak ada apa-apa. Tidak ada sesuatu yang di luar Allah. Bisa diterima. Ya, lanjut nanti. Kita lanjutkan dulu pembacaan kitabnya sampai semampunya ya. Sejatine, jadi Gusti Allah sejatine zat kang maha suci, zat ya, angliputi ing sifat ingsun, amratandani ing asma lan af'al ingsun. Disebutkan di sini bahwa sesungguhnya zat Allah itu meliputi namanya, meliputi sifat-sifatnya, dan meliputi juga af'al perbuatannya, pakertinya. Karena kita sebagai makhluk tidak akan pernah tahu zat Allah bagaimana. Karena itu Allah mentajalikan dirinya melalui nama-namanya. Yang nama-nama itu menggambarkan sifat adanya zatnya, juga menggambarkan perilakunya atau afalnya. Kita lanjut ya.
Wahanane zat menika anyamati sifat, sifat menika amaratan dani asma, asma menika amaratan dani af'al, af'al menika dados wahanane zat. Jadi sudah diterangkan bahwa zat ini meliputi di nama-namanya supaya kita kenal akan dia, kemudian meliputi di sifat-sifat zatnya dan meliputi di perbuatannya. Nah, perbuatan atau af'al Allah itulah yang menjadi kendaraan Allah. Wahana itu kendaraan. Ya, jangan dipahami kendaraan seperti maksudnya itu kendaraan supaya dikenal oleh makhluk. Ya, jadi kita mengenal Allah melalui hasil karyanya ini. Itu yang dimaksud. Jadi menjadi satu kesatuan supaya badan itu bukan zamani, maksudnya itu dari zat, sifat, nama, afal itu bukan kayak bertahap satu-satu, bukan. Hakikatnya ya adanya begitu tanpa permulaan, tapi ini secara ilmu, pendekatan ilmu supaya bisa dipahami oleh manusia. Kita lanjut. Dene dat anggenipun anyamati sifat menika umpamaken kados madu tuwin manisipun nyektos mboten kenging kapisahna. Dene sifat anggenipun amratandani asma menika upami kados surya tuwin sorotipun dene napa mboten kenging yen kabedakaken dene asma anggenipun amratandani menika umpami kados pahesan kelawan wayanganipun nyekti sakala bawane pahesan tumut kemawon wayanganipun. Dene af'al anggenipun dados wahanane zat menika upami kados samudra dalak ombakipun yakti sak sekti wahananipun ing samudra dados ingkang nama zat menika sejatipun kang kajawinipun Muhammad sajatosipun ingkang nama Muhammad menika wahanane cahya kang angliputi ing sak jagat. Ini sudah mulai masuk pembahasan lebih rinci. Jadi nama, maksudnya zat, ketika meliputi nama itu kita bayangkan seperti madu dengan manisnya. Ya, madu dengan manisnya tidak bisa dipisahkan, tetapi berbeda. Madu itu zatnya, manisnya sifatnya. Karena nama juga menggambarkan sifat-sifat Allah juga. Kemudian nama itu dalam menggambarkan sifat itu tadi seperti jolo di sungai atau di danau, kemanapun kita menggerakkan apa itu jolo itu maka bayangannya akan ikut. Demikian juga sifat dalam meliputi nama, sifat meliputi di afalnya, perbuatannya itu seperti ombak samudra. Tentu ombak itu tidak bisa kan dari samudra, pergerakan samudra itu terlihat dari ombaknya. Nah, pemirsa sekalian, saya ingin menggambarkan begini supaya agak bisa ditangkap ini ya. Ketika ada angin lesus, kemudian kertas, daun, debu bergulung-gulung. Setiap orang bisa mengatakan, tidak mengatakan, loh kertas berterbangan jalan atau debu berterbangan, enggak. Tiap orang akan mengatakan, wah ada lesus, ada angin topan, ada angin yang sedang bergerak. Padahal angin tidak bisa dilihat, tidak bisa dibau, kecuali kalau ada bau yang lain yang numpang di situ. Tapi anginnya, tapi orang melihat kertas bergerak, debu bergerak, daun-daun bergerak. Orang bisa mengatakan, loh ada angin, ada lesus, ada angin lesus, angin. Padahal anginnya tidak bisa kelihatan. Kenapa nggak diperdalam? Loh ada Allah yang sedang melakukan sesuatu melalui anginnya. Bisa dipahami? Diterangkan di sini ibarat itu adalah samudra, dan samudra itu punya ombak yang bergejolak, yang bisa ditangkap, yang nampak di permukaan itu ombaknya. Ketika kita mengambil air satu timba, kita ambil satu timba dari samudra, maka air itu bukan air samudra lagi. Yang samudranya masih bisa mengaku, oh itu airku. Tapi yang air dalam timba tidak bisa mengatakan aku air samudra. Paham? Ombak juga begitu. Isi samudra juga begitu. Apa saja itu samudra isinya. Tapi masing-masing itu tidak
tidak sama dengan samudra, apalagi kalau sudah dipisahkan. Oke. Saya lanjutkan di tubuh, di diri kita saja, karena diri kita ini ayat-ayat Allah juga. Jadi supaya menggambarkan zat, sifat, asal dan nama tadi yang dilambangkan di sini mengenai melalui manisnya madu, mengenai bayangannya jolo, mengenai matahari dengan sinarnya tadi ada terlupa tadi, kemudian ombak dengan lautannya, ya. Itu begini, Anda saja coba saya tanya, misalnya namanya si Amin, yang si Aminnya itu mana? Akan sangat sulit. Si Aminnya itu kalau kita pegang sini, ini dahi, ini kepala, ini dada, ya. Atau nama saya Teknan bin Tasmaun, mana teknannya? Ini casing. Yang teknannya itu meliputi seluruh jasad ini dan di luar jasad juga. Tidak terikat tapi ada dalam jasad, tapi tidak terikat. Buktinya ketika teknan tidur bisa kadang mimpi di mana, bisa di mana, tidak terikat. Tapi ketika Anda misalnya memegang dari belakang sini, pundak saya, ini saya tahu, yang teknannya tahu bahwa dipegang. Nah, berarti teknan ini meliputi seluruh jasad, tapi teknan bukan jari. Teknan tidak sama dengan bibir, tidak sama dengan tangan, tidak sama dengan kepala. Tidak ada satu pun yang serupa dengan teknan dalam anggota tubuh ini. Tapi teknan ada di sini. Kita megang jari kaki pun ada di situ. Kita megang belakang pun ada di situ. Yang teknannya kita pegang telinga pun ada di situ. Menyeluruh, meliputi. Itu coba, itu menjadi gambaran, walaupun nggak persis begitu. Itulah gambarannya sebagai Allah sebagai zat mutlak, sebagai prauma kausa, jadi zat yang paling awal. Tadi sudah disebutkan Nur Muhammad. Jadi luapan pertama kali nanti diterangkan di bab berikutnya. Tapi ini supaya matang dulu di sini ya, para pemirsa sekalian. Apa sih fungsinya? Kalau kita lihat dalil pertama ini adalah dalil adanya zat, adanya Allah. Tapi apa bedanya dengan sekedar mengatakan Allah itu ada? Oh, beda di kitab ini. Ini permulaan saja sudah dalamnya begini. Anda semua bisa nangkap enggak kalau sekarang ditanyakan? Prinsipnya Allah itu tidak memerlukan tempat, dia terbebas tempat dan waktu. Tapi kalau bertanya, kita berdoa saja, ya Allah, bayangan kita itu di langit atas sana kan? Di Jazirah Arab sana atau di mana? Kalau kita merasakan di alam roso, kita udah merasakan dalil ini, mengetahui yang sejatinya, bahwa semua itu ada dalam dirinya. Sama dengan teknan ini yang meliputi seluruh raga ini, dipegang sebelah mana saja teknannya tahu. Demikian juga di zat yang maha mutlak. Pada hakikatnya bolo-bolo, ketika saya menampar depan saya begini, bukan hanya sekedar udara yang saya pegang, dia pun tahu yang maksud saya, tetapi mempunyai sifat. Nanti kita belajar selanjutnya bahwa dia itu transenden, disebut dalam agama Islam subhanahu wa ta'ala. Artinya betapapun dia meliputi segala sesuatu, bahkan depan kita pun diliputi oleh adanya, bahkan di sini pun diliputi oleh adanya, tetapi ketika kita menampar begini, tidak akan terkena dia. Nah, itu tidak akan terkena dia. Karena tadi prinsipnya yang mencantol di sini itu, bahwa dia itu jauh juga tanpa jarak, dekat pun tak tersenggol. Ini menjadi menjadi dasar di kitab Serat Wirid Hidayat Jati ini, menjadi dalil yang pertama tentang adanya Allah. Bukan sekedar adanya, tapi kita dituntut untuk mengetahui benar-benar hakikatnya adanya. Karena itu sebagian ulama menyebut zat mutlak ini sebagai wajibul wujud, yaitu zat yang wajib wujud adanya. Tanpa ini maka tidak ada alam semesta. Dalam filsafat modern disebut sebagai prauma kausa, yaitu penyebab yang
awal. Kalau begini, dalam hukum sebab akibat saja. Misalnya ada sesuatu, pasti ada sebabnya. Lah penyebab pertama itu loh. Itu kalau orang Muslim ya diajarkan itulah zat yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang oleh pujangga kita Raden Rabeng Ronggo Warsito berasal dari ajaran leluhur wali-wali zaman dulu kemudian dibeberkan. Dan dalam kitab ini saya temu ya nanti di belakang-belakang bahwa siapapun yang sudah paham dan masuk ajaran dari falsafah hidup ini nanti dihadiahi oleh Allah. Yaitu apa? Ketika akan menemui ajalnya atau kembali ke hadirat Allah, maka dia akan tahu tanda-tandanya sehingga bisa mempersiapkan diri. Dan ini bisa terbukti dengan mbah saya, buyut saya semua. Bahkan sebelum 1 bulan pun sudah berpesan. Bahkan ada satu buyut saya itu dulu tanpa sakit tanpa apa itu ya, bapak nambah saya. Itu ngumpulkan di Cepu sana. Sanak kadangnya kumpulkan semua, masih sehat, meleng kebo 2, dibuat selemetan, dibuat makan-makan, kemudian pamitan saya mau pulang katanya. Ini maesan saya udah ditulis, ini kain kafannya sudah ada, luar biasa. Itu anugerah dari Allah. Karena apa? Allah menghargai ilmu yang diberikannya kepada umatnya. Ini ya, para hadirin sekalian. Jadi nanti mungkin di kalimat-kalimat selanjutnya agak susah ya, agak susah dipahami, tapi sabar ya. Nah, ini kalimat yang sangat dalam tanda petik berbahaya kalau tidak paham ya. Dunungipun, nah ini maksudnya zat tadi subhanallah Allah SWT. Dunungipun wonten ing gesang kita, inggih menika gesang piyambak mboten wonten ingkang anggesangi. Mila inggih kawaos mila inggih kuwasa aningali amyarsa anggota angandika angraosaken saliring rasa-rasa punika saking kodrat kita sedaya. Tegesipun mangkaten dating Pangeran Kang Maha Suci, zat Pangeran Kang Maha Suci menika anggenipun aningali nyambut dhateng netra kita, amyarsa nyambut talingan kita, nyambut grana kita, ngendika nyambut lesan kita, angraosaken nyambut pangraos kita menika para sederek sampun ngantos uwas sumelang malih sebab basanipun sepodat kalian sifat awit dadosipun zat menika ajaling abadi, dadosipun sifat menika anyar ananging sami tarik tinarik tetep tinetepan amukawis ingkang mawa zat dumunung wonten ing sifat ingkang mawa sifat dumunung wontenipun zatipun Gusti Allah. Para rawuh sedaya, para hadirin sekalian, kalimat-kalimat ini agak susah ya kalau tangkap langsung, tapi saya usahakan untuk secara ringkas. Disebut sebagai hakikatnya zat itu tadi adalah dalam hidup kita. Jadi jangan salah paham. Maksudnya ini sebagai gambaran bahwa kita pun diliputi olehnya. Dan bahwa zat yang maha kuasa tadi, zat mutlak tadi itu adalah mutlak segala-galanya. Mendengar, melihat, berkalam, dan sebagainya. Ini yang saya terangkan. Jadi kalau perlu saya terangkan satu-satu nggak apa-apa, tapi secara sekilas begitu. Kemudian ada di belakang tadi mengatakan bahwa zat yang maha kuasa itu melihat pinjam mata kita. Hati-hati ini pengertiannya. Mendengar, melihat telinga, meminjam telinga kita, membawi pinjam hidung kita, mengucapkan pinjam lesan kita, merasa pinjam alat perasa kita. Bahkan tangan kita berjalan meminjam kaki kita. Hati-hati ini bukan untuk semua orang, tapi ini ada dasarnya. Itu ini kalau tidak salah ya, ini saya pernah baca ini kalau tidak salah ini mengambil dari dasar hadits qudsi bahwa yang maknanya itu makna bebasnya begini: barang siapa yang memusuhi kekasihku maka aku berperang kepadanya. Ini mengenai insan kambil, mengenai kekasih Allah, bolone Gusti Allah maknanya ya. Aku akan menjadi tangannya,
menjadi kakinya, matanya dan sebagainya untuk melihat, telinga untuk mendengar dan sebagainya. Itu coba periksa dan diskusi. Yang intinya barang siapa ya yang dalam tanda kutip itu manunggaling kawula Gusti, maka menjadi kekasih Allah, maka Allah lah yang melindunginya, Allah lah yang menuntunnya. Itu makna makna apa namanya? Makna selanjutnya di situ. Tapi makna intinya bahwa keberadaan kita itu ya nanti ada prosesnya panjang, tapi intinya keberadaan kita di alam dan alam semesta ini diciptakan olehnya, diliputi olehnya, digerakkan olehnya, diatur olehnya. Ya. Apapun yang terjadi. Jadi nanti itu melibatkan, kalau dalam kepercayaan kita disebut takdir. Takdir itu apa? Apa saja yang terjadi tidak lepas dari kekuasaan Allah. Itu intinya di situ. Kalau teori agamanya saya nggak ikut. Itu maksudnya nggak mau menerangkan, itu biar para kiai, para ustadz. Tapi dari sisi perspektif ini, apapun yang terjadi, bahkan selai rambut pun tidak akan jatuh tanpa izin Allah SWT. Itu yang mau digambarkan di sini. Baik para saudara-saudara sekalian, dulur-dulur semua, untuk pertemuan kali ini cukup ya, satu dalil ini ya. Ini kita bahas untuk dalil selanjutnya karena keterangannya juga masih panjang. Tapi untuk ngaji rasa ini tolong dipahami bahwa satu tadi, Allah itu meliputi segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in muhit. Allah meliputi segala sesuatu. Karena pada awalnya tidak ada sesuatu pun di luar Allah. Yang ada hanya Allah. Bahkan sampai sekarang. Dia menciptakan makhluk pun dalam genggamannya. Jadi kalau sudah tahu ini, paham ini, entah dalam keadaan kita terjaga, entah dalam keadaan tidur, kita mudah untuk mengingat Allah yang tidak serupa dengan apapun tadi. Sekali lagi, Gusti Allah meliputi segala sesuatu namun tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau mau dibandingkan karena salah satu ayat Allah, perhatikan ya, ayat Allah itu ada 3. Satu yang difirmankan, mulai dari Zabur, Injil, kemudian Taurat, dan terakhir Al-Quranul Karim. Ada ayat-ayat Allah yang diciptakan, digelar di alam semesta ini. Kemudian terakhir, tidak kalah pentingnya, Anda dan saya itu adalah ayat-ayatnya Allah. Coba periksa itu di kitab suci. Nah, jadi gambarannya, saya mau gambarkan sekali lagi, saya ulang, saya namanya Tignan bin Tasmaun. Di mana atau kalau kita yang mana yang Tignan? Ini tidak serupa dengan apapun bagian tubuh saya. Tignan bukan hidung, bukan alis, bukan dahi. Tapi si Tignan ini meliputi segala apapun yang ada dalam tubuh saya. Hakikat saya yang benar-benar manusia bernama Tignan itu meliputi segala tubuh saya. Bahkan di luar tubuh saya juga. Ketika ada orang jauh dari saya kemudian memikirkan saya, itu ada kontak. Nah, seperti itu. Zat yang maha mutlak, yang wajibul wujud tadi juga. Dia meliputi segala sesuatu, tapi sekali lagi tidak sama dengan segala sesuatu dan tidak terikat oleh segala sesuatu tersebut. Dia ada di depan Anda dan saya, tapi Anda tidak bisa menyentuhnya. Coba bayangkan, kita ini, bahkan seluruh alam semesta, itu menurut kata para ulama, para ahli ilmu, hanya seperti sebutir debu di padang pasir yang sangat luas dibandingkan kekuasaan Allah. Bahkan kalau dibandingkan zatnya tidak bisa sama sekali dibandingkan. Coba bayangkan lagi. Genggaman saya ini. Kemudian saya menggenggam, bayangkan saja. Saya menggenggam semut di sini. Walaupun ini nggak sama tapi kayak gitu.
Semut saya taruh di sini. Taruh sini ya semutnya. Oke. Ketika semut ini tanya di mana ini Pak Tignan, bingung kan dia. Padahal dia ada di genggaman saya. Itu juga bisa untuk sedikit menggambarkan, ya. Atau tadi samudra tadi, lautan yang luas, yang berisi segala macam di situ sebagai isinya. Air lautan itu berombak, tapi ombak itu sebenarnya tidak ada. Ombak itu adalah air lautan yang bergerak. Tapi ketika kita memisahkan air lautan itu, satu timba misalnya dari lautan, maka satu timba air itu tidak bisa mengklaim dirinya adalah air lautan. Bisa paham di sini. Tapi lautannya berhak mengklaim. Sama dengan jari-jari saya ini. Ini jari saya, tidak bisa jari ini mengklaim bahwa jari ini adalah Tignan. Tapi si Tignan ini bisa mengklaim bahwa jari ini adalah aku, jariku. Sama seperti salah satu keterangan Allah di Al-Quran bahwa bukan engkau yang melemparkan tombak, tapi aku yang melemparkan. Kalau Allah berbicara begitu, hak Allah, karena Allah itu meliputi segala sesuatu. Tetapi dari sisi manusianya tidak boleh mengatakan bahwa ini, misalnya habis mukul orang ngomong ini perbuatan Allah yang mukul bukan saya, wah boleh. Sama dengan satu timba air tadi, ketika kita satu timba air berpisah dari lautan, dikeluarkan dari lautan, maka dia bukan air lautan lagi, tapi air satu timba. Tapi si lautannya masih berhak mengakui itu aku. Paham ya? Bisa dipahami. Nah, implikasinya apa dalam kehidupan sehari-hari, polo-polo, supaya ini kita bisa ada manfaatnya. Jadi ngaji itu bukan sekedar ilmiah-ilmiahan saja. Implikasinya adalah ketika kita berdoa, baik dalam sholat, bagi kaum muslim, ketika kita tafakur, kalau meditasi, atau dalam keadaan nyantai kita rokok misalnya, rokokan pun ya, kita bisa ingat dzikir itu ingat akan Allah SWT, bahkan tanpa menyebut Allah. Kalau sudah terbuka itu hijab, maka kita akan bisa ingat adanya. Kemudian implikasi yang kedua, betapapun ya yang terjadi dengan kita, mau susah, mau senang, mau apa saja, yakin bahwa itu tidak akan terlepas dari kekuasaannya. Satu, yang kedua, bersandarlah padanya, pasti akan ditolong. Perhatikan jari saya. Ketika saya bermain-main dengan jari saya, mungkin kalau bisa bicara jari saya, ada yang kepetek begini, dia kan, woi sakit loh. Ini kan dipetek sama jempol ini, sama-sama jari ini. Tapi siapa yang menggerakkan jari ini? Saya kan. Ketika ini kesakitan, mosok tak terus no. Paham ya? Yakin bahwa dalam keadaan apapun Allah pasti menolong. Ingat, ketika Nabiullah Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, dia dengan bangsa Mesir, di belakangnya itu tentara Fir'aun, di depannya itu sudah samudra, sudah lautan, Laut Merah. Kejegur ya mati, balik mati kan yang kasar ya. Dia nggak tahu bahwa laut itu akan bisa terbelah juga, nggak tahu, nggak dikasih informasi itu sebelumnya. Tapi satu hal yang dia pegang, bahwa Allah beserta saya dan rombongan, Allah pasti menolong saya. Itu pegang. Nah, satu sisinya Fir'aunnya kebalikannya. Dia merasa diri sebagai Tuhan dalam pengertian bukan ini. Bukan pengertian yang ini tadi, tapi dia merasa menjadi Tuhan karena dia raja berkuasa di Mesir. Dia bisa bertitah apa saja di Mesir, itu yang membuat dia merasa menjadi Tuhan. Ya, beda kan? Beda. Ya.
Semoga pertemuan kali ini membawa manfaat kepada saya khususnya dan kepada para pemirsa sekalian. Mungkin nanti akan kita sambung lagi, tapi untuk bab ini dulu, bab ibarat pasal pertama ini dulu tentang dalil adanya Allah. Sekali lagi agak berbeda dengan keterangan-keterangan di lainnya. Kalau dalil adanya Allah di sini itu bukan sekedar kita dituntun untuk meyakini bahwa Allah itu ada, bukan, tapi sekaligus dituntun semoga hijab kita terbuka bahwa Allah itu ada itu di sini dan di sini. Paham ya? Semoga berkah Allah melimpahi Anda semua dan saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.